Shalom, salam sade, salam merah. Akhirnya jebol ke bawah, di bawah kepala 4 ya. Akhirnya tadi pagi piye kire piye, bukan iki piye ini piye kire. Wis ora popo, koreksi wae ya. Jadi ya, sempat drop udah di bawah kepala 4 ya, nggak sanggup ditahan lagi, akhirnya jebol. Tadi dia dailynya nutup di 39,5 ya. Ini saya buat video market cap di 1 triliun, 58, drop 2,5%, tapi volume nanjak, volume naik dari 103% ini ya, di 68,1 billion. Dominance agak turun dikit, kemarin 49,9, ini 49,8 ya. Tapi ya altcoin lumayan teriris turun ya. Nah, ini saya buat video sekarang BTC udah balik lagi ke 40.000, 40.115. Ini posisi saya buat video ya. ETH di 2347, BNB 311, Solana 85 dolar, XRP 53 sen. Cardano 48 sen, AVAX udah balik 30 lagi, tadi sempat udah ke 29 ya. Nah, kelihatan ya, semoga bisa hijau, altcoin bisa mulai hijau balik harapannya ya. Tapi masih lumayan terdiskon ya, nggak apa-apa, hold, sabar dulu ya. Ya namanya ini market koreksi. Ini koreksi, masih koreksi wajar ya. Jadi yang seperti ini perkiraan saya bilang kalau dia jebol di ini dari 40 mungkin ya, coba dilihat nanti di 38 setengah bisa tertahan di situ atau enggak ya. Kalau enggak juga nanti fase turunnya mungkin ke 35 gitu ya. Jadi saya lihat, saya baca komen ada yang ini, buat kalian nggak usah terlalu takut ya. Ada yang komen ini akan drop lagi ke 20.000 lagi, enggak, siklus dan chart BTC itu beda. Mungkin mereka cara lihat-lihat chart, gaya lihat-lihat saham gitu beda dengan kripto ya. Kalau orang yang spesifik di kripto tuh udah tahu ini fasenya. Jadi ada yang komen welcome bear udah ditinggal ya. Bear market udah lewat gitu ya. Ini koreksi masih wajar, udah ditendang sampai ke 49 ya. Ini dia drop balik, itu koreksi wajar. Dan itu kalau dia drop sampai di 35 itu batas fase 2. Andai kata di bawah, drop lagi di bawah 35 ya, itu drop kembali ke fase 1 bull gitu ya. Fase bull 1 itu lewat dari 25.000, itu udah masuk masa bull, udah ninggalin bear ya. Ninggalin bear, masuk fase 1 ya. Nah, jadi andai kata dia drop nggak ini ya, saya rasa bisa ketahan kalau dia konsolidasi, dia terus ini bermain dulu ya. Mungkin ya kita lihat lah, maka saya bilang, saya juga lihat nanti ini udah tanggal 23, kita lihat tutup monthly-nya di mana gitu. Andai kata monthly-nya juga kurang bagus ya, mungkin saya rasa akan paling ke bawahnya di 35 ya, bisa ketahan situ, nanti mungkin akan mantul balik gitu ya. Dan itu siklus dari kripto ini, chartnya itu masih posisi bull, bukan bear ya. Jadi
buat kalian yang newbie kalau lihat berita ini drop ini udah masuk bear lagi, nggak ada. Bear udah goodbye, udah ditinggal ya. Siklus bear udah lewat, winter udah lewat gitu untuk kripto ya. Udah masa fase bull. Dan fase bull udah lewat dari fase 1 di fase 2 ini, walaupun dia drop sampai batas di 35 itu batas di fase 2-nya gitu ya. Kalau jebol, nah itu ke bawah lagi fase 1, tapi saya rasa bisa ketahan di fase 2-nya karena dia akan ngejar lagi ke atas lagi, dia akan retest coba lagi nanti di 49 itu pasti mau dia bobol lagi gitu. Andai kata ya kita lihatlah dengan faktor-faktor nanti dipoles ekonomi, cut rate gitu atau setelah halving ya kan, ya kita lihat aja. Jadi siklusnya udah beda, bukan, jadi jangan terpengaruh kalau ada yang ini buat Anda takut, Anda pendatang baru ya kan, nggak perlu takut, ini masih sangat koreksi sehat ya. Market yang drop begini ya, ada yang bilang keras ya, mereka buat video clickbait lah biar orang market keras lagi. Ini bukan keras buat saya, ini bukan keras ya, ini masih sangat sehat gitu ya. Koreksi begini pun buat kami Cuan Army yang udah ikut saya lama, yang kami serok dari bottom ini, kami masih bullish. Cuan kami itu lebih dari 100% ya. Yang walaupun dia drop sekarang di harga segitu ya, masih BTC ETH itu masih cuan di atas 100%, masih bullish gitu. Jadi nggak ada istilah bear udah ditinggal karena udah bottom udah masuk. Saya dari tahun-tahun kemarin udah bilang udah masuk bottom ya, udah tunggu pembalikan arah gitu ya. Nah ini udah masuk fase bullnya ini, jadi tidak ada kembali lagi. Jadi siklus itu nggak mungkin dia balik ke 20 lagi, dia harus masuk siklus bull itu makan waktu buat chart baru untuk bull ya. Jadi bukan ini, dia harus ke 20 lagi, di bawah 20 berapa harus tutup gap. Chartnya kripto bukan begitu, beda dengan saham gitu ya. Jadi Anda bisa lihat historinya gitu. Itu Anda buka chartnya yang 12 tahun itu, Anda lihat tuh gimana pergerakannya dari masa ini terus mau masuk halving gitu ya. Jadi beda fase-fasenya, itu tidak sama dengan Anda baca chart saham gitu ya. Jadi itu yang perlu kita sampaikan. Semalam gold koreksi juga ya, merah ya. Semua pada merah, cuma saham. Nah kondisi saat ini yang mereka mainkan ini saham-saham yang hijau terus gitu ya. Yang padahal perusahaan-perusahaannya udah sakit ya. Jadi dipom-pom. Ini perusahaan pada layoff, sahamnya dipom-pom terus. Lagi diolah ini. Ya sabar dikit lah ya. Jadi hari ini kalau kita lihat agak ada good news nanti ya. Kemungkinan Amrik dia punya NFL football udah mau starting, itu biasa gede juga ya. Mungkin ya agak positif. Ya, positif NFT-nya mungkin gaming gitu ya. Blockchain NFT mungkin bisa hot dikit ya, berharap mudah-mudahan lah ya, nanti kalau udah start ini mungkin dari situ balik positif lagi gitu. Jadi ya sabar aja, nggak usah terlalu ini ya, namanya market kadang kalau sangkut sedikit gitu drop 20-30% itu masih wajar sekali, santai gitu ya. Nggak ada yang namanya Anda mau invest itu Anda masuk langsung naik, Anda ketawa lihat naik terus cuan. Itu tetap ada masa koreksi gitu ya. Makanya kemarin itu banyak yang asal udah naik dia kejar ke atas, selalu saya bilang, saya nggak mau balas komennya, saya ini kok bisa ambil, bisa serok. Saya selalu bilang udah naik tinggi tunggu koreksi, Anda mau masuk tunggu koreksi. Nah kapan? Nah saat begini. Nah jangan pula saat begini Anda takut masuk gitu ya.
nunggu lagi, menurut ini bisa ke 30, bisa ke ini, saya tunggu di situ. Nah, tunggu lagi Anda, ya. Kalau yang seperti tonton kemarin juga gitu, saya suruh orang serok, ya kan? Waktu drop ke 17.000 saya suruh orang serok. Terus nggak lama kejadian FTX drop ke 15 ya diejek-ejek. Ada yang bilang bisa ke 13. Mereka tunggu tuh ke 13, nggak ada dapat barang. Kami serok terus cicil, masuk cicil. Asal ada buang kami. Makanya tetap bullish kalau cuan-cuan army yang masuk di bottom ikut bareng serok itu, mereka santai aja lihat market begini. Ya. Kecuali yang nunggu-nunggu ini ya ke bawah lagi, nunggu ke bawah. Begitu market udah disorong ke atas, nggak ada barang, bingung dia. Dia kejar lagi di atas. Nah, selalu terulang begitu, ya. Kalau kita di sini, ya, beli di merah, nanti jualnya di hijau. Jangan saat merah Anda takut. Anda masih pikir bisa turun, cicil. Kita nggak ada yang pernah tahu. Ini bisa saja sekarang, kayak tadi 39.000 something lah dia drop, ya. Dia drop ke 39.400-an. Tadi pagi saya lihat chartnya, ya. Ini altcoinnya drop misalnya segini, ya, misalnya tadi Solana sampai ke $81 misalnya, ya. Belum tentu nanti, ya, pas BTC drop ke 35, harga Solana kamu pikir di bawah 81, enggak juga. Kadang justru Solana pas ada lagi event dia naik gitu, justru di atas $90, walaupun BTC di 3 itu udah sering begitu, ya. Termasuk waktu BTC dibanting ke 15.500 saat kami serok di 17 something, altcoin justru lebih bagus harga ini, lebih terdiskon harga altcoin saat di 17 something daripada BTC drop di 15.500, ya. Jadi nggak bisa juga terlalu berpatok, paling bagus itu masuk nyicil gitu, ya. Ada dana masuk. Ya kalau dia drop lagi sangkut dikit itu biasa, tunggu pembalikan arah gitu, ya. Yang namanya Anda mau invest itu nggak lihat sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan gitu, ya. Kalau laki beruntung banget Anda ini pas Anda beli langsung nggak lama koin itu dipam itu rezeki Anda gitu. Tapi yang gitu-gitu itu pas lagi hoki, lagi laki banget gitu, ya. Tapi kalau kita ikut gamenya, siklusnya gitu, ya bertahap gitu. Ada masa-masanya, tiap koin ada gilirannya juga gitu. Habis koin ini, NFT, koin apa, nanti misalnya summer, koin DeFi, biasa, maka disebut summer DeFi. Nah, koin-koin DeFi di pump. Ya, tahun ini nanti lihat AI apa kayak gitu, derivatif kayak, atau gaming AI, atau apa. Begitu, ada giliran-gilirannya. Jadi kalau Anda pas beli misalnya belum kena giliran Anda, dia agak drop, ya hold aja dulu, ya. Hari ini event, kalau lihat event nggak ada terlalu amrik, nggak ada agak ada dia jam 1 itu 2 years not auction itu bondnya yang 2 tahun, itu positif atau enggak. Kalau dia agak positif ya dolar bisa ini, tapi kalau negatif dia dolar agak drop lagi gitu. Hari ini kalau untuk gold sih tadi saya lihat balik agak hijau hari ini. Tadi saya lihat di 2027 saya agak ini lihat eventnya nggak terlalu ini. Sebenarnya saya pengen ngambil sell sih, pengen ambil posisi sell, ya. Tapi lihat eventnya nggak terlalu gimana, ya mungkin juga apakah sideways atau apa. Padahal semalam saya pengen ambil sell. Kalau semalam saya ambil sell lumayan juga sih dapat, cuma karena ragu. Ya saya biasa kalau ragu mending enggak gitu, ya. Kalau masih ini hari ini juga nggak ini. Kadang rezeki kita, saya semalam dapat di kripto, saya short itu lumayan dapatnya, ya. Hari ini gold ambil dikit lah, saya lihat saya ambil posisi sell di 2027, ya. Ambil dikit aja iseng, penasaran sih. Saya nggak terlalu niat, tapi kadang gatel lihat dia punya ini kan, ya udah masuk dikit buat nutupin penasaran aja gitu.
ya kan. Ini kayak misalnya hari ini kalian mau cicil masuk ini kan untuk swing gitu, itu injektif protokol boleh. Injektif protokol kalau dia nanti balik positif, hijau balik cepet dia injektif itu ya. Injektif protokol boleh ya. Beberapa koin BNB juga agak cepet recovery juga kelihatan. Ini BNB sama Solana ya berdua agak-agak bersaing kayak mau ambil posisi, mah cepet juga recovery. Jadi kalau kalian mau swing gitu, pas drop BNB Solana boleh juga gitu, ya itu koin gitu, ya. Nah kalau yang mau tambah muatan ya lihatlah apa yang kalian ini. Hari ini kalau buat saya pribadi sih agak ragu dia, kayaknya sideways mau kemana dulu ini, masih agak ini eventnya yang untuk beri petunjuk juga kurang, makanya hari ini kripto istirahat dulu lah, coba lihat ya. Saya sebenarnya pengen ambil long, lihat posisi begini ya. Pengen ambil long sih. Ini Cilis cepat balik hijau, kayaknya Cilis bisa saya coba ambil long ini. Dia kemarin juga cepat nendang balik, kalau lagi mau biasanya gitu ya. Ini dia di 97 something, 9 sen, 7 something gitu ya. Ini bolehlah saya masuk Cilis ambil long lah untuk iseng hari ini. Blur bisa boleh. Kalau yang pengen scalping hari ini ya, Blur boleh tuh. Blur untuk ambil long boleh itu ya. Saya mau ambil Blur juga kalau lihat dari newsnya yang NFL gitu ya. Karena Blur ini dia juga NFT dia ya. Blur boleh coba ambil long. Mungkin mau naik dia. Kelihatan kayaknya mau agak nendang dikit dia ke atas ya. Blur. Jadi itu sih untuk pembahasan di hari Selasa ini, santai walaupun dia merah. Hold, maka gua hari ini pakai holding nguatin Chuan Army, jangan takut ya. Ini dia masih di fase bull bukan bear ya. Jadi kalau ada kalian lihat yang di channel-channel lain, YouTube lain yang akan ke 20 ketika nggak usah terlalu pusingkan ya. Anda jangan terlalu kena mental, hold aja dulu ya. Market masih di fase bull bukan di fase bear ya. Ini masih koreksi wajar. Oke. Yang kondisi begitu ya. Kalau Anda mentalnya masih agak lemah, jangan lihat dulu. Anda kerja nyata dulu, tunggu nanti kalau berita dia udah positif balik, baru Anda buka balik market gitu ya. Daripada Anda kalau mentalnya lemah, asik ngecek, gua udah rugi sekian, oh gua udah drop sekian, minus sekian, Anda akan kena mental gitu. Mending tutup aplikasi, Anda kerja nyata, cari kegiatan, nanti kalau udah dengar news, udah mulai, udah hijau lagi, udah disorong lagi, ya kan? Nah, nanti baru Anda buka, ya. Ini tinggal nanti ini aja, si ini masih drop kan, grayscale-nya masih buang-buang barang, masih ini, biar BlackRock sama Fidelity Serok cukup penuh dulu, nanti pasti BlackRock sorong balik ke atas setelah dia udah cukup muatan gitu. Itu aja. Welcome to the game ya. Anda harus tahu market itu game gitu. Oke. Jadi begitu aja video di hari Selasa ini. Piye iki. Salam Siario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel. Haleluya.